Waktu itu aku nggak bilang ke ayah, nggak bilang ke mama, tiba-tiba aku urus aja tuh surat-surat. Kalau sukses, aku ingin bawa orang tuaku jalan-jalan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry ya kalau ada suara-suara kereta. Jadi hari ini aku akan bikin konten tentang ini adalah salah satu buku diary aku. Sebenarnya tuh aku punya dua buku diary, tapi yang satu aku nggak tahu, lupa naruhnya. Nah ini salah satu buku diary yang nggak intens kayak setiap hari aku nulis, enggak ya guys ya. Ini aku setiap kalau momen menurut aku tuh hari itu spesial, aku tulis di sini. Nggak usah banyak cincong, sekarang langsung aja aku bacain ya. Sebenarnya ini tuh salah satu privasi buat aku ya. Oke, langsung aku bacain. Yang pertama, ini lembar pertama, yaitu tempatnya ini di Nganjuk pada tanggal 17 Agustus 2019. Wow. Aduh, ini sebenarnya sedikit alay sih guys. Tapi ya udahlah, daripada aku nggak punya konten ya kan. Kalau kalian punya ide konten apa yang harus aku bikin, komen aja di bawah. Lanjut, ini tentang aku mengikuti Paskibra pada tanggal 17 Agustus 2019. Pada awal bulan Agustus, aku latihan selama 2 minggu sama teman-teman maupun kakak kelas. 2 minggu itu sangat menyenangkan, ada susah, ada seneng, ada sedih juga sih. Kita dilatih sama tentara, yaitu salah satunya Pak Joko, Pak Wito, Pak Winaryo, sama Pak Rajikan. Pas hari H, tanggal 17 Agustus 2019 pagi, aku mengibarkan bendera. Aku berada di kelompok 17. Dan waktu sore, yaitu tepat penurunan bendera merah putih. Hati terasa berat, mau berpisah sama pelatih, sama teman-teman juga. Sore itu banyak ucapan selamat, dan juga lega, adapun hati yang sedih. Ini sedikit alay, tapi menurut aku ini tuh berkesan banget, apalagi di masa SMK itu kan masa kenangannya tuh terlalu tinggi gitu. Kita ngulang lagi pun nggak bakalan bisa gitu. Jadi setiap yang menurut aku ini momen selalu aku tulis di sini guys. Next, ya ini pada Minggu 15 September 2019. Tempatnya di Pendopo, Kecamatan Lengkong. Kalau kalian di Kabupaten Nganjuk itu ada suatu kecamatan namanya Lengkong. Nah, aku salah satunya tuh dulu SMK aku di SMKN 1 Lengkong. Tepat di Pendopo, Kecamatan Lengkong pada tanggal 7 September 2019, aku menerima sertifikat Paskibraka. Wow. Ya kan, hal sekecil ini menurut orang tuh ya elah, lo kan ya udah nerima sertifikat aja, nggak usah ditulis di buku atau apa. Tapi menurut aku itu suatu hal yang sangat penting bagi aku ya. Nggak tahu kalau kalian. Ibarat dibilang seneng ya seneng sih, bilang sedih pasti, karena hari malam itu hari terakhir aku pakai seragam Paskibra. Karena menurut aku tuh suatu kebanggaan gitu pakai seragam Paskib. Malam yang indah penuh kenangan. Sedih kali. Next, welcome to Oktober 2019. Karena menurut aku bulan Oktober itu bulan yang sangat spesial menurut aku ya, karena itu hari ulang tahun, maksudnya bulan ulang tahunku gitu. Kalau hari dan tanggal ulang tahunku itu tanggal 31 Oktober 2003. Nah, ini tanggal 31 Oktober. Ya, seperti itu. Hanya hal sereceh itu aku tulis. Oke, next. Ini sampai ada jamnya, guys. 15.44. Ini tepat di hari ulang tahunku yang ke-16 tahun. Wow. Pada hari Kamis 31 Oktober 2019. Selamat ulang tahun Bella, 16 tahun. Ih, gemes sih. Sorry ya, like, kalau ini alay sorry banget. Skip aja. Kita next lagi ya. Jadi ini lokasinya lagi di Jombang pada tanggal 31 bulan 10 2020. Jadi selama 2019 Oktober sampai 2020
Oktober juga aku nggak nulis apa-apa, berarti tidak ada yang berkesan sama sekali selama 1 tahun itu. Yang tulisannya Happy Birthday Bel, pada hari Sabtu yang ke-17 tahun. Semoga tercapai keinginan yang belum tersemogakan, segera tersemogakan. Ya seperti itu, amin. Lanjut, pada tahun 2021, jaraknya agak jauh-jauh banget ya aku nulisnya. Ini jam 5 sore. Lokasinya di Jombang, 1 Februari 2021. Aku bacain, tapi kalau alay maaf. Pertama PKL. Yang ada di pikiran aku, praktek kerja lapangan itu mudah dan simpel. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku. Tetapi tetap aku syukuri, di awal mungkin agak canggung, tapi lama-kelamaan seru juga. Aku mulai sedikit tahu dunia kerja, sedikit tahu hal-hal baru yang mungkin sebelumnya aku tidak tahu. Alhamdulillah, kakak-kakak di sana welcome. Makasih ya untuk Kak Ais, Kak Novi, Kak Ria, sama Kak Faris sudah mau aku repotin dan aku selalu banyak bertanya. Karena jiwa-jiwa umur 17 tahun itu jiwa-jiwa bertanyanya tuh tinggi banget gitu loh guys. Next. Sabtu, lokasinya di Jombang pada tanggal 6 Maret 2021. Ini salah satu ucapan terima kasih aku buat Ko Henry yang sudah menerima aku di tempat PKL. Makasih Ko Henry Kosasi sama Teh Lina mau memberi Bella kesempatan untuk PKL di tempat kalian. Nah, waktu itu tuh corona guys, jadi nggak semua anak itu diterima di tempat PKL. Sebenarnya tuh bisa aja sih nerima kayak 2 atau 3 orang anak gitu, tapi ya aku hanya sendirian di tempat PKL itu. Makasih. Okay, next. Ini pada jam 2:05, ini tepatnya di Nganjuk lagi, pada tanggal 10 Juni 2021. Ini aku bikin KTP pertama kali itu tanggal 10 Juni guys. Nih, ya kan, hal sesimpel dan sekecil ini pun aku tulis. Aku Lucia Bella Dianisa, foto KTP diantar sama mama, gitu. Ada tanda tangan aku juga di sini. Aduh, malu sebenarnya. Next, jadi ini tempat lokasinya di Nganjuk. Pada tanggalnya tuh cantik guys, tanggal 22 bulan 2 2022 juga. Hari yang cantik, aku berangkat ke Yogyakarta bareng teman-teman TKJ 2. Jadi aku waktu itu kelas 11, kelas 2 SMK. Aku ini ambil jurusan TKJ, tepatnya aku TKJ 2. Di situ baru kali pertama aku merasakan enaknya saat traveling. Karena guys, aku tuh setiap traveling nggak bisa menikmati situasi dan suasana gitu. Karena aku mabok, anaknya tuh mabukan gitu. Padahal aku tuh udah minum Dramamin, udah pakai Antimo dan segala macam, udah aku masukin, tapi namanya mabokan ya. Aku ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama Parangtritis, yang kedua kunjungan industri ke ITDA, dan yang ketiga ke Malioboro, keempat ke Heha Ski View. Next, ini lokasinya sama di Nganjuk juga pada tanggal 23 bulan 2 2022. Harusnya ini masih di Jogja ya, tapi cuma aku nulisnya tuh di Kabupaten Nganjuk, jadi aku nulisnya di Nganjuk gitu. Lucu banget saat di bis aku kenal sama Mas Aji, yaitu tour leadernya, sangat baik orangnya. Karena di situ dia tuh menjadi tour leader, tapi dia humble dan lucu gitu. Aku juga duet sama dia. Terus aku juga duet sama Pak Darmawan. Pak Darmawan ini wali kelas gitu ya, wali kelas aku, sama juga Pak Kamit. Nah, mereka orang-orang yang baik dan sangat humble. Terima kasih buat kalian, orang-orang yang sangat baik ikut dalam berpartisipasi study tour maupun KI, kunjungan industri gitu. Aku duduknya di bus sama Luklin. Aku ada di bus 6, satu kelas 12 TKJ 2. Ada sebagian TKJ 3. Terima kasih untuk 1 hari 1 malamnya. Sebenarnya pengen pulang kembali tapi nggak mungkin gitu ya kan. Next,
tanggal 31 bulan 10 2022. Nggak lupa lagi, setiap bulan Oktober aku selalu membuka buku ini untuk nyatet happy birthday to me. Ini udah 19 tahun gitu. Dan ini pertama kali aku ulang tahun di kampus guys, karena aku udah kuliah. Dan terima kasih untuk teman-temanku yaitu Nova, Reza, Roy, Yora, Rama, sama Dava yang udah ikut memeriahkan ulang tahunku. Terima kasih banget. Next, pada tanggal 13 Maret 2023, ini sedikit terharu sih. Aku ke Jogja dengan mama, dengan tekad yang kuat dan ragu, mengikuti tes train attendant, yaitu cita-cita mamaku melihat anaknya menjadi pramugari. Tetapi sayang cita-cita mamaku belum bisa aku wujudkan. Maaf ya Ma, belum bisa jadi yang terbaik. Jadi mamaku tuh ingin aku menjadi pramugari, tapi dia nggak mau kalau aku pramugari yang di pesawat, hanya di darat aja gitu. Jadi salah satu pramugari train attendant itu menjadi solusi. Next time Bella coba ulang. Aku udah coba ulang, lokasinya di Surabaya. Kenapa aku gagal? Karena aku kurang 2 cm guys waktu itu. Terus aku masih ingat waktu itu aku ke Jogja tuh nggak punya uang. Aku sampai jual cincin aku buat aku bisa berangkat ke Jogja. Di situ kita hanya 1 malam dan aku cari hotel tuh yang murah, uang apa adanya yang aku punya. Aku nekat sama mamaku berangkat ke Jogja. Ya di situ kita tuh berdua naik bis. Aku cek di websitenya kereta api tuh mahal, waktu itu masih 200 berapa gitu. Dan uang aku tuh ke Jogja hanya 300.000. Kalau aku belikan tiket yang ada aku nggak nyampe ke sana. Iya nyampe sana tapi nggak bisa makan, nggak bisa tidur di sana. Sedangkan tesnya itu pagi gitu. Jadi aku nekat sama mama naik bis dari Nganjuk ke Jogja. Itu kurang lebih 7 jam. Aku niatnya ke sana tuh emang mewujudkan cita-cita mamaku aja sih. Tapi kalau keterima ya syukur, nggak keterima ya udah gitu. Sekian banyak orang di sana, udah kepilih aja alhamdulillah gitu. Ternyata aku gagal. Dan yang tes keduanya aku ikut di Surabaya. Waktu itu aku nggak bilang ke ayah, nggak bilang ke mama. Tiba-tiba aku urus aja tuh surat-surat, dan aku bawa surat amaran, aku bawa surat akte dan lain sebagainya. Aku daftar sendiri ke Surabaya, aku antri panjang. Ternyata belum rezekiku juga. Ya mungkin rezekiku nggak di situ ya, tapi aku hanya ingin mewujudkan cita-cita orang tua aku aja gitu sih. Next time Bella coba ulang. Bismillah. Makasih ya Ma udah antar Bella. Love you. Gak ada kayak acara kita jalan-jalan dulu atau apa, enggak. Kita niatnya kesana cuma tes. Kalau nggak lolos ya udah, aku legowo, aku juga legowo, langsung kita balik pulang. Jadi malam itu kurang lebih jam aman kayaknya. Aku langsung balik ke terminal Giwangan kalau nggak salah ya. Aku langsung balik ke Nganjuk. Waktu itu aku masih tinggal di Nganjuk sama mama, dan sekarang aku udah di Jombang. Ya, seperti itulah perjalanan. Terus aku sampai punya janji, next time aku ingin, kalau sukses aku ingin bawa orang tuaku jalan-jalan ke Jogja lagi, karena menurut aku emang Jogja itu istimewa gitu. Paling cengeng deh. Next, ini ada sih tapi cuma ini for Mazaka aja. Mazaka tuh pacar aku yang sekarang. Dan kalau kalian ingin tahu isinya untuk Mazaka ini apa aja, aku akan buatkan part 2. Tulis aja di kolom komentar, tapi kalau nggak ya udah nggak bikin gitu ya. Next, jadi ini tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2024, baru tahun kemarin. Aku dan teman-teman Fakultas Ekonomi Manajemen melakukan PKL ke Jogja dengan berkunjung di Batik Jawon, Mbak Piawong, dan PT Mirota. Kita ke wisata VW. Karena aku satu angkatan dengan Jihan Audi, jadi pada saat acara free penghibur yaitu ya Jihan Audi yang nyanyi, ya Jihan Audi yang ini. Nah iya, itu adalah satu kampus sama aku dan satu fakultas sama aku. Ini catatan terakhir yang barusan aku catat, baru bulan Januari kemarin.
Tepat pada hari Minggu 19 Januari 2025, saya dan Ibu Mazaka datang ke rumah untuk menemui ayahku. Tanpa aku tahu, ternyata Mazaka udah menyiapkan cincin, jadi ini guys cincinnya. Wow. Jadi aku udah tenangan. Terima kasih Ahmad Akhi Zakaria sudah mengusahakan segala hal yang terbaik untuk hubungan ini. Ini sedikit alay, tapi kalau kalian skip, ya sudah. Next harus ada part 2 gak sih? Buat ceritain aku gimana awal ketemu sama Mazaka. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan bisa cepat membanggakan orang tua kalian. Karena kita tuh semakin dewasa tuh kayak kita harus berperang dengan yang pertama kesuksesan, yang kedua itu berperang dengan sisa umur orang tua kita. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin, semoga Allah memberikan kesuksesan buat aku dan juga kalian yang menonton video ini. Semoga kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Ya udah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share. Bye.